Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Makfiro dengan NIM 342400109. Berikan tutorial penggunaan akses online manufaktur. Dalam mata kuliah akuntansi manufaktur yang diambil oleh Ibu. Oke, di sini kita sudah masuk di online-nya. Kita pilih yang TS. Kita tunggu. Lalu mengisi informasi perusahaan, misalnya tanggal mulai dan metode. Kan tanggalnya itu 31 Desember dan metode HIPPO atau First Input Out. Karena di sini kita tidak ingin dibuatkan daftar akun pekerjaan, maka jangan centang. Pertanyaan dibatalkan. Kemudian kita next. Terus kalau sudah kita melengkapi informasi perusahaan, klik pengaturan, lalu preferensi. Oke, informasi perusahaan, ya nomor telepon, vaksinasi, email, isi sesuai yang ada di Oke. Lalu ada tanggal mulai data di sini sesuai modul yaitu 31 Desember 2023 sampai Desember. Alamatnya itu Gang nomor 105. Kotanya DKI Jakarta. Lalu kode pos 13410. Oke, selanjutnya melengkapi fitur sekalian. Ini ada 11% aset-aset sudah tersetang. Kemudian di tab penjualan itu ada penawaran penjualan, retur penjualan, jasa pengiriman, syarat pembayaran, sudah tersetang semua. Kemudian tab pembelian itu ada pesanan pembelian setang. Kemudian tab persediaan itu mempermudah tujuan tentang. Oke, sekarang kita akan mengimpor Excel. Kita pilih buku besar, lalu akun perkiraan. Lalu klik hijau di sini, kita pilih dari Excel. Kita pilih akun perkiraan, unggah. Kemudian ada centang. Kemudian oke, kita tunggu. Ini berhasil. Terus saja. Kemudian selanjutnya adalah impor daftar barang. Menu persediaan, lalu kategori persediaan. Seperti tadi ya guys. Klik centangnya, lalu lanjut. Oke, terus saja kalau sudah. Dan daftar pelanggan dari Excel, unggah, kan, dan lalu ini berhasil.
Untuk sekarang masuk kita kemudian kan dan berhasil. Sudah di close saja. Kemudian kita akan mengisi daftar masuk. Sekarang aset menu aset tetap kategori aset. Kita isi satu-satu sesuai yang dulu. Ada tanah, kemudian gedung, peralatan, dan kendaraan. Oke, bisa dilihat ini sudah sesuai, ada 4. Kemudian kita ke menu aset tetap. Terus dulu kita pilih impor dari Excel. Yang file aset tetap. Kita unggah. Lanjutkan. Karena tidak jauh, kita lanjutkan. Hasil kita close. Sekarang kita proses akhir bulan di menu perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Oke, kita pilih bulannya yaitu Desember, tahunnya 2020. Lalu ada klik simpan. Oke, kita akan mengecek di daftar laporan. Kita lihat di neraca info. Kita ganti katanya yaitu 1 Desember 2020. Terapkan. Oke, bisa dilihat di sini antara ini sudah balance dan sesuai di modul 944 780. Kita close semua. Oke, selanjutnya yaitu persiapan awal manufaktur. Kita akan menginstal Accurate Store di menu pengaturan. Kemudian kita buka Accurate. Oke, langsung saja kita lihat dan install aplikasi. Kita klik install. Dan oke. Nah, di sini sudah ada menu manufaktur ya. Oke, kita close. Sekarang persiapan awal di menu pengaturan. Kita buka pengaturan, preferensi, kemudian manufaktur. Oke, ini ada centang alokasi biaya dicentang. Kemudian pekerjaan dalam proses di akun persediaan dalam proses. Lalu selisih biaya produksi diisikan selisih biaya produksi. Oke, ini sudah dicentang tadi. Kita langsung saja simpan.
Kemudian selanjutnya input alokasi biaya produksi di menu pengaturan. Kemudian preferensi. Lalu kita pilih akun perkiraan. Ada di bagian bawah. Akun perkiraan, tab barang dan jasa. Kemudian di bagian beban, upah tenaga kerja ditambahkan. Kita ketik saja. Dan juga biaya overhead. Oke, kalau sudah kita bisa klik simpan. Kemudian menambahkan biaya produksi menjadi barang baru. Kita ke menu persediaan. Persediaan. Lalu pilih barang dan jasa. Di sini kita tambahkan itu ada upah tenaga kerja langsung. Persediaan diganti dengan biaya produksi barang. Lalu satunya yaitu kita isikan hari. Ya, tambahkan sebagai data baru. Kemudian catatan. Ini sesuai di modul. 5 orang dikali 2 hari dikali 8 jam dikali 50.000. Oke, langsung saja kita simpan. Kita tambahkan lagi yang overhead pabrik. Kita ketik overhead pabrik. Lalu jenis barang diganti dengan biaya produksi. Satuan tidak ada, satuan tidak ada. Oke, kalau sudah disimpan, ini ada notes ya, tetap saja langsung saja kita lanjutkan. Ada sekaligus ini pun standar si atau kali dari kita ke menu manufaktur lalu standar produksi. Tanggalnya kita isi karena mulai 1 Januari 2024. Kita klik satu-satu. Di sini ada buku kopi. Sesuai ada buku kopi standar. Lalu lanjut. Kita lagi ke air itu 5.500. Dan semuanya sesuai yang juga ada standar. Buat kalau sudah mulai terus terang standar yang produksi hari
2024. Kalau sudah kita kan sekarang kita input formula produksi, kita ke menu manufaktur, lalu formula manufaktur, produk utama yaitu dan kopi kita atas peran dasar kopi, kuantitasnya yaitu 50 kilo, samakan ada di buku. Lalu ada air, gula, warna batik, susu bubuk, lalu kemasan botol kopi kita seperti itu. Terus bagian bawahnya kita isi biaya produksi, kita cari pas dia langsung 2 hari lanjut, lalu dan overhead pabrik tuh satu kali, lalu di lainnya kita bisa di keterangan tulis formula produksi kopi kita Coffee Bean 540 ml per 24 botol sebanyak 200 dus. Oke, kalau sudah bisa di bulan Januari 2024. Ini yang pertama yaitu tanggal 2, yaitu pembelian kredit abadi ke menu pembelian, lalu faktor pembelian. Kita tulis dari PT Abadi tanggal 2 Januari 2024. Kita searching, kita tulis sebuah kopi, kuantitasnya 60.000. Lalu lanjut, berikutnya ada 150 liter dengan 5.000. Lanjut, dan kita lakukan sesuai yang ada di creamer nabati 35 kilo seharga 10 gram. Maaf, terhadap. Lalu lanjut, kemudian ada bubuk 45 kilo seharga 29.000. Lainnya kita isi nomor faktur yang ada di modul itu akhir 000080. Yaitu 2 Januari 2024 dengan keterangan itu pembelian kredit
dari PT Abadi. Kalau sudah bisa disimpan. Oke, selanjutnya close yang tadi. Sekarang kita transaksi kedua yaitu tanggal 5 penjualan tunai kepada pelanggan umum. Kita buka ke penjualan, faktur penjualan. Faktur penjualan, kita cari pelanggannya yaitu pelanggan umum. Tanggalnya tanggal 5 Januari 2024. Kita cari di searching kopi kita, coffee. Nah, itu ada, kita klik. Kuantitasnya 60 dus, harga 150. Oke. Karena ini tunai, info lainnya kita dulu ada keterangan pengiriman itu tanggal 5 Januari 2024. Terus keterangan juga jangan lupa diisi, yaitu penjualan tunai kepada pelanggan umum. Oke, kita bisa proses pembayaran karena ini penjualan. Kita klik saja sebelah kanan, proses, lalu pembayaran. Kita tunggu, lalu bank diisikan bank, dan kita refresh. Oke, kalau sudah, kita juga isi tanggal bayarnya 5 Januari. Oke, info lainnya ganti yaitu transfer bank dengan keterangan penjualan tunai kepada pelanggan. Oke, udah, kalau sudah bisa disimpan. Tab yang tidak diperlukan bisa di close. Selanjutnya transaksi tanggal 6 yaitu membuat rencana produksi dan perintah kerja. Kita bisa ke menu manufaktur lalu rencana produksi. Faktur rencana produksi. Kita cari searching, tulis produksi kopi kita, batch 1, lalu search saja itu kopi kita. Oke, tulis sebanyak 200, tanggal mulainya tanggal 6 dan tanggal 2024. Kalau sudah, bisa lanjut. Info lainnya diisi. Satu, bisa disimpan. Sekarang kita ke menu manufaktur, lalu perintah kerja. Kita isi tanggalnya,
produksi kopi kita Coffee Drip kualitas sesuai tanggal 6 Januari 2024. Sesuai ada simpan. Nah, kita bisa close kan ke tanggal kedua menu manufaktur pengambilan bahan jadi search aja langsung ada, kemudian langsung ambil semuanya lalu lanjut. Tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 6 Januari 2024. Lalu klik simpan. Kita ke menu manufaktur lalu histori perintah kerja. Oke, lalu search saja kopi kita. Nah, di sini terlihat progresnya baru 30% ya. Terus oke, kita ke tanggal 7 yaitu proses produksi telah selesai 100%. Kita ke menu manufaktur lalu penyelesaian barang jadi. Faktur kemudian kita jadi pencarian yaitu WO sekian, tanggalnya tanggal 7 ya 2024. Oke, kita search kopi kita ya. Klik oke, sesuai lanjut. Mulainya bisa dicek, bisa dicek keterangan. Ketik saja. Oke, kalau sudah bisa simpan. Kalau sudah, kita ke cek lagi manufaktur histori perintah kerja di kopi kita. Nah, di sini progresnya sudah 100% atau sudah selesai. Jadi kita bisa close. Sekarang kita ke tanggal 9 yaitu penjualan tunai kepada toko Jati Asih. Kita ke menu penjualan lalu faktur penjualan. Jualan faktur penjualan. Oke, pencariannya Jati Asih ya, toko Jati Asih. Tanggalnya 9 Januari 2024. Oke, kita langsung ke search aja kopi kita. Klik kuantitasnya yaitu 200. Sudah, lalu lanjut. Kita oke, info lainnya bisa diisi tanggal pengiriman yaitu 9 Januari 2024. Lalu klik proses bayar. Tunggu sebentar. Lalu bagian bank diisi bank. Refresh hitung nilai pembayaran.
Oke, lalu di info lainnya diisikan kredit transfer bank. Kemudian keterangannya diisikan saja penjualan tunai kepada toko Jati Asih. Tanggalnya jangan lupa diganti tanggal 9 Januari 2024. Tidak ada, langsung saja simpan. Berhasil, transaksi yang tidak diperlukan bisa dihapus ya. Close. Kemudian kita ke transaksi tanggal 16, yaitu pembelian bahan penolong secara tunai kepada Afi Grab. Kita ke menu pembelian, lalu faktur. Cari Afi Grab. Tanggalnya juga tanggal 16. Rincian barangnya ini sesuai juga ya. Pertama ada kemasan botol kopi kita. Ketikkan ya. Klik. Kuantitasnya 10.000 botol dengan harga 500. Oke, lanjut. Yang kedua ada kardus kopi kita. Kuantitasnya diisi dan harganya. Oke, di informasi lainnya bisa tambahkan nomor faktur sesuai yang di modul, yaitu Agrapia strip 053. Lalu tanggal pengirimannya diganti 16 Januari 2024. Kemudian kita langsung klik proses dan pembayaran. Tunggu sebentar. Nah, yang bagian bank diisi bank. Lalu refresh, hitung nilai pembayaran. Udah. Lalu di info lainnya bisa dicek untuk metode pembayarannya, yaitu transfer bank. Keterangannya bisa diisi. Kepada Afi Grapia. Cara tunai. Kalau sudah, tanggal bayar jangan lupa diganti 16 ya. Sesuai, kalau sudah bisa disimpan. Sekarang kita bisa meracanya. Kita bisa lihat daftar laporan. Kita buka daftar laporan. Lalu kita pilih neraca indeks kontrol. Tanggal 31 Desember 2024 tampilkan. Oke, kita bisa ke bawah. Bisa dilihat ini acara aset dengan liabilitas itu sudah balance seimbang, sesuai. Oke, sudah cukup, bisa di close. Oke, sekian tutorial Accurate Online pada perusahaan manufaktur dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.